Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan video sebelumnya, yaitu sekarang kita akan ke soal 2E. Soalnya mengenai kemudian ANOVA dua arah atau two-way ANOVA. Soalnya itu penelitian ini melihat pengaruh dari gender atau jenis kelamin dan pendidikan terhadap nilai ujian statistik bisnis. Pertama, gender 1 keterangannya itu untuk laki-laki dan 2 untuk perempuan, pendidikan 1 untuk SMP, 2 untuk SMA, dan 3 untuk S1. Langsung kita ke praktiknya aja. Di sini saya sudah menambahkan filenya. Itu selanjutnya kita klik analyze, lalu kita klik general linear model, lalu kita klik univariate. Nanti di sini di panel variabelnya kita masukkan ujian dan filternya kita masukkan gender dan pendidikan. Selanjutnya kita klik Plots, di plots kita masukkan gender ke horizontal axis dan pendidikan ke separate lines. Lalu kita klik continue. Selanjutnya kita ke post-hoc. Di post-hoc kita pilih pendidikan, ke post-hoc dashboard, dan kita centang key, lalu kita klik continue. Selanjutnya kita ke option. Di option kita pilih gender sampai gender pendidikan, lalu kita centang deskripsi statistik dan homogeneity test, lalu kita klik continue dan kita klik OK. Dan di sini kita bisa lihat ada 9 tabel. Pertama kita akan membacakan tabel subject 4-nya itu, kita langsung kesimpulannya aja. Bisa kita lihat jumlah paling banyak itu ada di perempuan sebanyak 22 sampel dan laki-laki 18 sampel. Jika dilihat dari jenjangnya, jenjang SMA lebih banyak dibanding SMP dan S1. Dengan SMA ada 20 sampel, SMP 8 sampel, dan S1 ada 12 sampel. Selanjutnya kita ke deskripsi statistik. Di deskriptif statistik bisa kita lihat bahwa nilai anak SMP rata-ratanya 32,43, SMA 46,60, S1-nya 77,83. Berarti laki-laki memiliki kenaikan yang cukup tinggi di antar jenjang pendidikan. Selanjutnya kita ke SMP, ke perempuan. Untuk tingkat SMP rata-ratanya 68, SMA-nya 65,13, S1-nya 69,67. Dengan total rata-ratanya 66,50. Kita bisa lihat kalau untuk perempuan mengalami kenaikan dan keturunan nilai rata-ratanya. Sekarang kita berdasarkan pendidikannya atau jenjang pendidikan. Bisa kita lihat nilai SMA itu berada di tengah-tengah, S1 yang paling tinggi itu sebesar 73,75. Dan yang paling rendah adalah SMP dengan 36,88. Dan untuk total rata-ratanya itu 59,75. Selanjutnya akan membacakan tabel Levens Test of Equality of Error Variance. Di tabel ini memiliki nilai F 0,845, DF 1-nya 5, DF 2-nya 34, dan signifikannya 0,527. Yang berarti dalam variabel ujian statistik bisnis ini memiliki varians yang sama karena nilai uji pada uji NIS lebih dari 0,05.
sehingga uji ANOVA 2 arah ini dapat dilanjutkan. Selanjutnya kita akan membacakan test of between subject effect. Sini kita bisa lihat nilai collected modelnya itu type 3 sum of square itu 9.124,686, DF-nya 5, mass square-nya 1.828,937, F-nya 13,064, dan sig-nya 0,00. Yang berarti data yang di atas merupakan data yang valid karena nilai sig pada collected model kurang dari 0,05. Sedangkan untuk gender memiliki nilai sig lebih dari nilai sig dari 0,005 yang berarti kurang dari 0,05 sehingga tidak ada perbedaan jenis kelamin untuk mendapatkan nilai uji statistik yang tinggi. Selanjutnya ke pendidikan. Pendidikan memiliki nilai 0,000 yang berarti kurang dari 0,05 sehingga tidak ada perbedaan jenjang untuk mendapatkan nilai statistik bisnis yang bagus. Selanjutnya di gender pendidikan nilainya 0,003 yang berarti kurang dari 0,05 sehingga gender dan pendidikan tidak memiliki pengaruh terhadap tingginya nilai statistik bisnis. Selanjutnya kita ke estimate margin means yang selanjutnya kita bakal ke tabel gender. Bisa kita simpulkan bahwa nilai rata-rata perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki. Perempuan dengan nilai 67,6, sedangkan untuk laki-laki 52,287. Selanjutnya di pendidikan. Di pendidikan kita bisa melihat nilai tinggi rata-rata itu berada di S1 sebesar 73,750 dan di paling rendah ada di SMP 50,214. Selanjutnya di gender pendidikan. Untuk laki-laki nilai rata-rata paling tingginya berada di jenjang pendidikan S1 sama sebesar 77,833. Sama dengan laki-laki, perempuan memiliki nilai rata-rata tertinggi di S1 dengan nilai 69,667. Selanjutnya kita akan membacakan tabel multiple comparison. Bisa kita lihat mean difference-nya, semuanya memiliki mean difference yang minus kecuali ke SMA SMP dan S1 SMP dan S1 SMA. Dan semua uji ini bisa kita lihat memiliki nilai sig-nya kurang dari 0,05 sehingga tidak ada memiliki nilai perbedaan mulai dari gender atau pendidikan untuk mendapatkan nilai tinggi di ujian statistik bisnis. Selanjutnya kita ke homogeneous subsets. Berarti kita bisa lihat jumlah data SMP-nya 8, SMA-nya 20, dan S1-nya 12. Dan kita bisa lihat di
subset 1 nilai SMP-nya 36,88, di SMA-nya 60,50, di S1-nya di 73,75. Selanjutnya kita akan ke soal ketiga, yaitu mengenai pengujian pada data kuesioner. Di sini kita akan menguji data kuesioner reliable dan valid, dan uji asumsi klasik. Kita langsung saja ke soalnya terlebih dahulu. Maksudnya ke filenya terlebih dahulu. Kita buka filenya terlebih dahulu. Lalu kita masukkan data kuesioner primer. Kita lihat. Pertama, kita membuat total. Kita ke variabel view dulu. Kita isi label terlebih dahulu. Isi variabel terlebih dahulu. Label maksud saya. Bisa kita isi value terlebih dahulu. Untuk satu itu sangat setuju. Untuk 2 setuju. Untuk 3 netral. Untuk 4 tidak setuju. Dan untuk 5 sama tidak setuju. Lalu A, dan kita copy. Selanjutnya kita pengisian label. Untuk B itu kita isi dengan kemandirian. Untuk B kita isi kemandirian belajar. Kemandirian belajar. Untuk B01 kita isi 1, B02 kita isi 2, B03 Untuknya M kita isi motivasi berprestasi. Untuk yang W itu adalah prestasi praktikum aplikasi. Prestasi praktikum aplikasi SPSS. Setelah ini kita membuat kata
total M, dan total W untuk ujian asumsi klasik nanti. Pertama kita transform compute variable. Sini kita isi total B. Kita tambahkan selanjutnya ke total W, B, M, untuk total B-nya tadi ada kesalahan. Selanjutnya kita ke total W. Coba ini menjadi total W. Jadi kita akan muncul seperti ini. Sekarang kita langsung saja ke uji. Uji reliable dan valid. Pertama, klik analyze, lalu kita klik cell. Setelah itu kita pilih reliability analysis. Masukkan. Masukkan kemandirian belajar. Statistiknya, kita pilih scale if item delay. Summaries-nya kita masukin. Means dan variance. Lalu klik continue, klik OK.
Selanjutnya ke yang M-nya. Kita masukkan motivasi berprestasinya dulu. Lalu kita revisi apakah masih sama. Kita sekarang yang ke W-nya. Sudah lalu kita membacakan hasilnya. Untuk menentukan uji validitas itu kita harus lihat dari corrected itemnya. Jika lebih dari 0,3 maka dari tersebut valid, memiliki validitas. Sedangkan uji reliabilitas itu bisa dari Cronbach's alpha jika memiliki lebih dari 0,6. Kita bisa lihat di tabel kemandirian pelajar. Pelajar itu ada 1, 2, 3, 4 tabel. Yang pertama ada case processing summary yang isinya itu jumlah data yang valid itu ada 171. Di reliability statistik kita bisa melihat reliabilitasnya apakah memiliki nilai reliabilitas atau tidak. Karena jika lebih dari 0,6 maka Cronbach's alpha-nya 0,767, Cronbach's alpha based on standardized itu 0,776, and items-nya 6. Dan kesimpulannya pada pertanyaan kemandirian belajar semua pertanyaannya memiliki pertanyaan yang valid atau sesuai dengan pengujian yang dilakukan dapat dilihat dari correlation dapat dari corrected item. Corrected item lebih dari sama dengan 0,03. Sedangkan untuk uji reliabilitas yang di reliability statistik ini, yang memiliki nilai Cronbach's alpha-nya 0,767 yang berarti kemandirian belajar memiliki nilai reliabilitas. Selanjutnya, di summary item kita bisa lihat nilainya minimum, maksimum, range, maksimum, or minimum, variance, dan mean of items-nya. Selanjutnya ke motivasi berprestasi. Bisa kita lihat corrected item total correlation-nya memiliki nilai lebih dari 0,3. Sehingga pertanyaan-pertanyaan mengenai motivasi berprestasi memiliki validitas. Selanjutnya kita ke nilai reliabilitasnya. Dapat kita lihat Cronbach's alpha-nya sebesar 0,818 yang berarti lebih dari 0,05 lebih dari 0,06 sehingga pada motif berprestasi ini memiliki data nilai yang reliabilitas. Selanjutnya ke prestasi praktikum aplikasi SPSS. Bisa kita lihat nilai Cronbach's alpha-nya 0,778 yang berarti lebih dari 0,6 sehingga pertanyaan-pertanyaan ini memiliki nilai reliabilitas. Selanjutnya
Selanjutnya, di corrected item total correlation di tabel item total statistik bisa kita lihat bahwa pertanyaan-pertanyaan mengenai prestasi praktik komputasi TSS 1 memiliki nilai yang lebih dari 0,3 sehingga pertanyaannya merupakan pertanyaan yang valid atau dapat digunakan. Selanjutnya kita akan menguji asumsi klasik. Kita klik analyze, lalu kita pilih normative test, kita pilih legacy logs. Sorry, ini untuk uji normalitas terlebih dahulu. Lalu kita masukkan, karena unstandardized belum ada, kita berarti uji asumsi klasik terlebih dahulu. Pertama kita klik analyze, kita pilih regulation, lalu kita pilih linear. Kita perlu pilih linear. 2 total W atau presisi praktikum masukkan total W ke dependent, total B, dan total N ke independent. Sebelumnya, kita ke variable V dulu karena adanya kesalahan. Kita ubah total M menjadi scale. Lalu kita lanjut analisa-nya. Kita pilih regresi seperti tadi, regresi linear, total W kita masukkan ke dependent, B dan M-nya kita masukkan ke independent. Ketiga, kita klik statistik, lalu kita akan mencetak estimate, model fit, dan collinearity diagnostic. Kalau kita klik continue. Selanjutnya kita ke close, di close kita masukkan yaitu stress sheet dan zip tag itu X. Lalu kita klik continue. 5 kita klik save. Lalu kita klik unstandardized, lalu kita klik OK. Dan selanjutnya kita klik OK. Selanjutnya kita ke analyze untuk uji normalitas terlebih dahulu. Klik analyze, lalu parametrik, lalu klik legacy dialog, lalu kita pilih one sample TS. Di sini kita masukkan unstandardized, lalu kita klik OK.
Pertama, saya akan membacakan uji normalitas terlebih dahulu. Dan bisa kita lihat, ada datanya itu ada 171, nomor parametersnya rata-ratanya 25,73, standar deviasinya 2,85, most extreme difference itu di absolut 0,072, positifnya 0,052, negatifnya minus 0,72. Tes statistiknya 0,072. Asymptotic totalnya 0,30. Sehingga kita simpulkan pada ujian ini nilai residua pada regresi ini berdistribusi normal. Karena nilai sig totalnya yaitu 0,030 itu kurang dari 0,05. Kedua, saya akan membacakan uji heteroskedastisitas. Kita bisa melakukan di scatter plot. Dan menurut saya, bulat data-data ini cukup menyebar sehingga tidak ada masalah mengenai pertanyaan-pertanyaan ini. Tiga, saya akan membacakan uji Miltocoloniretas. Kita bisa lihatnya di tabel koefisien. Bisa kita lihat. Bisa kita lihat di total B, nilai di total B dan total E memiliki toleransi kurang lebih dari 0,1 dan kurang dari 10. Toleransinya kurang dari lebih dari 0,01, lebih dari 0,1 dan PIV-nya kurang dari 10, sehingga tidak ada terjadinya multikolonialitas. Karena nilai toleransi lebih dari 0,1 dan PIV kurang dari 10, sehingga tidak ada korelasi antara pertanyaan kemandirian belajar dan motivasi belajar. Keempat, saya akan membacakan determinasi. Ujian ini ada di model summary, dan kita bisa lihat nilai S-nya itu 0,542. Atau yang bisa diartikan bahwa variabel bebas hanya bisa mempengaruhi sebesar 54,2% dan sisanya itu 45,8% dibuat oleh orang lain. Selanjutnya di tabel selanjutnya kita akan membacakan tabel T pada tabel E pada tabel ANOVA. Bisa kita lihat nilai sig-nya itu 0,000, sehingga kita bisa melihat bahwa pertanyaan-pertanyaan atau variabel bebas dan terikatnya bisa dipertanyakan ke orang lain atau ke sampel karena nilai sig-nya kurang dari 0,05. Selanjutnya, saya akan membacakan uji T di tabel koefisien. Dapat kita lihat nilai T pada M ini sebesar lebih dari 0,05. Sehingga pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat digunakan.
Selanjutnya di residual statistik. Di residual kita bisa melihat query value-nya, minimum, maksimum, min, dan standar deviasinya. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan kata atau omongan yang tidak enak didengar. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.